Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lindong, apa kau benar-benar berpikir bisa bertindak arogan di depan gerbang Yuan hanya karena sekali mengalahkan Lei Qian? Suara dingin Ling Zhen menggema di udara, wajahnya kembali menggelap. Di sampingnya, Yuan Chang juga menatap Lindong dengan mata yang semakin dingin. Namun, emosi itu dengan cepat ia tekan. Tanpa berkata banyak, ia hanya melambaikan tangan dan berbalik pergi. Pada akhirnya akan ada waktu untuk membalas kemenanganmu hari ini, semoga saat itu kau masih bisa tertawa. Suara rendah yang dipenuhi niat membunuh itu perlahan memudar bersama langkahnya. Para murid gerbang Yuan juga menatap kelompok Lindong dengan mata penuh kebencian sebelum akhirnya mundur mengikuti Yuan Chang. Baru setelah mereka benar-benar pergi, suasana tegang di udara perlahan mengendur. Banyak murid Sekte Dao menghela napas panjang. Telapak tangan mereka dipenuhi keringat dingin, namun mata mereka tak mampu menyembunyikan kegembiraan. Selama bertahun-tahun, mereka belum pernah merasa begitu puas saat berhadapan dengan gerbang Yuan. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Ying Huan-Huan pelan sambil menatap Lindong yang wajahnya agak pucat. Lindong menggeleng ringan, hanya kelelahan, tidak masalah. Namun jelas, pertarungan tadi bukanlah sesuatu yang mudah baginya. Lei Qian memang layak menyandang gelar Raja Petir Kecil. Jika bukan karena ia menggunakan formasi alam semesta kuno dengan rotasi terbalik, kemungkinan besar hasilnya tidak akan seperti ini. Sekarang kita benar-benar sudah berselisih dengan mereka, Ying Xiao-Xiao menghela napas pelan. Lindong hanya tersenyum tipis. Memang dari awal mereka sudah menargetkan kita. Mengalah terus juga tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ying Xiao-Xiao mengangguk. Ia juga menyadari bahwa konflik antara Sekte Dao dan gerbang Yuan sudah terlalu dalam untuk dihindari. Semua orang harus lebih berhati-hati nanti saat masuk ke penyimpanan kuno langit membara, kata Lindong sambil menatap ke depan. Tempat itu tidak sesederhana yang terlihat. Setelah berkata demikian, ia melirik King Tan di sampingnya. "Kakak Chen Gui, tolong jaga adikku." King Tan langsung mengernyit. "Aku tidak selemah dulu." Namun Lindong hanya melirik sekilas tanpa menanggapi. Chen Gui tertawa kecil. "Tenang saja, aku sudah diperintahkan untuk melindunginya." Lindong mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke depan. Di kejauhan, para murid gerbang Yuan sudah berkumpul di depan ruang yang terdistorsi. Yuan Chang melangkah maju, lalu mengangkat tangannya. Cahaya merah menyala muncul di telapak tangannya, seperti api yang terus berdenyut. Tanpa ragu, ia melemparkan cahaya itu ke depan. Api tersebut melesat dan langsung menghantam ruang yang terdistorsi. Seketika, ruang itu bergetar hebat. Retakan mulai muncul, lalu perlahan terbuka, memperlihatkan dunia merah menyala di dalamnya. Aura kuno yang sangat pekat menyebar keluar, seolah membawa napas dari zaman purba. Tatapan semua orang langsung berubah panas. Penyimpanan kuno langit membara, akhirnya terbuka. Tanpa menunggu, banyak sosok langsung melesat masuk dengan penuh keserakahan. Namun, tepat saat mereka memasuki dunia merah itu, tubuh mereka tiba-tiba terbakar. Jeritan menyedihkan terdengar, dan dalam sekejap mereka berubah menjadi abu. Pemandangan itu seperti air dingin yang disiramkan ke kepala semua orang. Keserakahan mereka langsung berubah menjadi ketakutan. Jelas, tempat ini bukan sesuatu yang bisa dimasuki sembarang orang. Melihat hal itu, para murid gerbang Yuan mulai mundur, menyisakan hanya puluhan orang dengan aura kuat, semuanya berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Di bawah pimpinan Yuan Chang, mereka memasuki dunia merah itu tanpa masalah. Ying Xiao-Xiao segera mengambil keputusan. Hanya murid tahap 8 Yuan Nirvana yang ikut masuk. Yang lain tetap di sini. Meski beberapa murid tampak kecewa, mereka tidak berani membantah. Mereka tahu, memaksakan diri hanya akan berujung kematian. Tak lama kemudian, berbagai faksi juga melakukan hal yang sama, memilih elit mereka sebelum memasuki dunia merah itu. "Ayo pergi!" Lindong berteriak pelan. Tubuhnya langsung melesat ke depan, diikuti oleh para murid Sekte Dao. Saat mereka mendekat, panas yang membakar mulai terasa. Dunia merah di depan mata semakin jelas. Lindong menarik napas dalam-dalam. Matanya bersinar penuh antisipasi. Ia tidak hanya tertarik pada harta di dalamnya, namun juga pada rahasia yang mungkin tersembunyi di dalam penyimpanan kuno langit membara. Saat Lindong memasuki ruang yang terdistorsi, ia langsung merasakan gelombang panas yang sangat liar dan ganas meletus dari dalam tubuhnya.
Panas itu bukan hanya berasal dari luar, melainkan seperti muncul dari dalam darah dan tulangnya sendiri, seolah-olah hendak membakar tubuhnya dari dalam. Namun, perubahan mendadak ini tidak membuatnya panik. Lindong sudah bersiap sejak awal. Dengan satu pikiran, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya segera beredar dengan cepat, menekan dan mengendalikan panas tersebut hingga perlahan mereda. Setelah menenangkan energi itu, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Ruang di sekitarnya tampak kacau, seolah-olah ada distorsi halus yang sulit dijelaskan. Ketika ia kembali fokus, ekspresinya langsung berubah. Ying Xiao-Xiao, Ying Huan-Huan, Wang Yan, dan yang lainnya yang tadi masuk bersamanya, semuanya telah menghilang tanpa jejak. Kewaspadaan langsung muncul di mata Lindong. Kekuatan Yuan beredar diam-diam di seluruh tubuhnya saat ia mengamati sekeliling dengan hati-hati. Namun, pemandangan yang muncul di hadapannya benar-benar di luar dugaan. Tidak ada aula kuno, tidak ada bangunan megah, tidak ada harta karun. Yang ada hanyalah hamparan tanah merah terang yang luas tanpa batas. Tanah itu tampak seperti telah lama terbakar, dan gelombang panas terus naik dari permukaannya, membuat udara di sekitarnya terlihat terdistorsi. Ini, penyimpanan kuno langit membara. Lindong mengernyitkan alisnya, ia perlahan turun ke permukaan tanah. Begitu kakinya menyentuh tanah, energi panas yang ganas kembali menyerbu masuk ke dalam tubuhnya, membawa sensasi gelisah yang berusaha memengaruhi pikirannya. Namun, Lindong segera menyadarinya. Tanpa ragu, ia mengaktifkan kekuatan melahap. Energi panas yang masuk langsung dilahap dan dimusnahkan, membuat pikirannya kembali jernih. Ada yang tidak beres. Ia menatap ke kejauhan. Dunia ini terlalu sunyi, terlalu kosong, dan terlalu aneh. Jumlah orang yang masuk sebelumnya sangat banyak, tetapi sekarang ia benar-benar sendirian. Sepertinya tempat ini memisahkan setiap orang. Dengan ekspresi tenang, Lindong mulai berjalan ke depan. Sepanjang perjalanan, ia melihat banyak bekas retakan besar di tanah, seperti bekas benturan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Di beberapa tempat, bahkan terlihat senjata-senjata rusak yang sebagian terkubur di tanah merah tersebut. Semakin jauh ia berjalan, semakin jelas bahwa tempat ini pernah menjadi medan perang yang mengerikan. Tempat ini pernah terjadi pertempuran besar. Langkah Lindong tidak berhenti. Ia terus maju meskipun tanpa arah yang jelas. Energi panas di tempat ini terus mencoba memengaruhi emosinya, membuat hati terasa gelisah dan mudah tersulut amarah. Namun, berkat kekuatan melahap, semua itu tidak memberi dampak berarti baginya. Meski begitu, satu pikiran terus muncul di benaknya. Bagaimana keadaan Ying Huan-Huan, King Tan, dan yang lainnya? Apakah mereka juga mengalami hal yang sama? Saat pikiran itu muncul, langkah Lindong tiba-tiba terhenti. Di kejauhan, sebuah sosok mungil perlahan muncul dari balik gelombang panas. King Tan, mata Lindong langsung menyala. Ia mengenali sosok itu dengan jelas. Sosok tersebut juga melihatnya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan sebelum berlari ke arah Lindong. Kakak Lindong. Suara itu terdengar begitu nyata. Namun, tepat saat sosok itu semakin mendekat, ekspresi Lindong tiba-tiba berubah dingin. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengangkat tangannya dan melancarkan serangan langsung ke arah sosok itu. Tubuh King Tan terpukul dan terlempar ke belakang. Namun, bukannya terluka, tubuh itu justru hancur menjadi kabut merah terang. Kabut tersebut berusaha melarikan diri ke tanah, tetapi Lindong sudah bergerak lebih cepat. Kekuatan melahap keluar dari ujung jarinya, membentuk jaring yang langsung menjebak kabut tersebut. Kabut itu meronta beberapa saat, tetapi semakin lama semakin melemah. Lindong menatapnya dengan dingin. Tidak ada kesadaran, hanya tiruan. Dengan satu gerakan, ia menghancurkan kabut itu sepenuhnya. Setelah itu, ia kembali mengangkat kepala dan menatap dunia merah di sekitarnya. Kini, tempat ini tidak lagi terlihat biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Tempat ini bisa meniru orang dari ingatanku. Ekspresi Lindong menjadi semakin serius. Ia kembali berjalan. Seperti yang ia duga, kejadian yang sama terus berulang. Satu persatu sosok familiar muncul di hadapannya. Ying Huan-Huan, Ying Xiao-Xiao, Wang Yan, dan lainnya. Namun, semua sosok itu langsung menyerangnya begitu muncul. Lindong tidak menunjukkan belas kasihan. Setiap sosok yang datang langsung ia hancurkan. Namun, jumlah mereka seolah tidak ada habisnya. Semakin lama, suasana hatinya mulai terpengaruh.
Rasa kesal dan amarah perlahan muncul, meskipun ia berusaha menekannya. Tempat ini tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga pikiran. Setelah menghancurkan satu sosok lagi, Lindong berhenti. Di depannya, ruang kembali bergetar. Sosok baru perlahan terbentuk. Saat wajahnya terlihat jelas, ekspresi Lindong langsung berubah. Ling Qingsu. Tanpa berpikir panjang, Lindong langsung bergerak maju dan menyerang. Namun kali ini berbeda. Sosok itu tidak hanya berdiri diam. Ia menghindari serangan Lindong dengan gerakan anggun dan presisi. Lindong sedikit terkejut, tetapi tidak berhenti. Ia kembali menyerang dengan kekuatan lebih besar. Namun, kali ini serangannya dibalas. Benturan kekuatan membuat Lindong terdorong mundur beberapa langkah. Tanah di bawah kakinya retak akibat tekanan tersebut. Matanya langsung dipenuhi keterkejutan. Kekuatan ini, sosok di depannya mengerutkan alis, menatap Lindong dengan ekspresi dingin. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Suara itu terdengar jelas, tidak kosong seperti sebelumnya. Lindong terdiam. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke tempat ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. "Kamu bisa bicara." Ia menatap tajam ke arah sosok itu. Sesaat kemudian, seolah menyadari sesuatu, ekspresi Lindong berubah drastis. "Kamu yang asli." Ling Qingsu menatapnya dengan ekspresi aneh, lalu perlahan mengangguk. Dalam sekejap, suasana menjadi canggung. Wajah Lindong langsung kaku. Ia akhirnya menyadari satu hal. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyerang orang yang asli. Lindong tampak sedikit canggung saat menatap wanita di depannya. Ia mengangkat tangannya sedikit, lalu menjelaskan, "Sebelumnya aku bertemu cukup banyak ilusi, semuanya adalah orang-orang yang kukenal." Setelah itu, Ling Qingsu hanya meliriknya sekilas. Ia memiringkan kepalanya dengan tenang, jelas tidak berniat mempermasalahkan kejadian tadi. "Kamu tidak bertemu siapapun." Lindong sedikit bingung dengan reaksinya. Ia mengernyit tipis. Ilusi-ilusi tadi memang tidak melukainya, tetapi tetap saja terasa tidak nyaman diserang oleh orang-orang yang ia kenal. "Kamu terlalu banyak berpikir." Mata Ling Qingsu tampak agak aneh saat menatapnya, lalu ia menjawab dengan tenang. Lindong tertegun. Ia tidak langsung memahami maksudnya. Ling Qingsu mengangkat alisnya tipis melihat ekspresi Lindong, lalu berkata dengan nada datar, "Sepertinya setelah bertahun-tahun, kecerdasanmu justru menurun." Lindong hanya bisa menghela napas, lalu mengalihkan topik. "Jadi maksudmu, tempat ini jelas memiliki sebuah formasi," ujar Ling Qingsu pelan. "Kita semua terjebak di dalamnya. Aku tidak tahu pasti jenisnya, tetapi ada satu hal yang jelas, banyak hal di sini bukan diciptakan oleh formasi itu sendiri, melainkan oleh hati seseorang." Ilusi dan kenyataan bercampur menjadi satu. Lindong terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk. "Jadi, ilusi itu muncul karena pikiranku sendiri." Ling Qingsu mengangguk ringan. "Tenangkan hatimu dan fokuskan pikiranmu. Ilusi itu akan hancur dengan sendirinya tanpa perlu kamu serang. Kamu terus bertemu ilusi karena pikiranmu tidak terkendali." Lindong terdiam lebih lama. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa semua itu berasal dari dirinya sendiri. Saat ia memikirkannya kembali, ilusi pertama memang muncul ketika ia mulai khawatir terhadap King Tan dan yang lainnya. "Formasi ini cukup aneh," gumamnya. "Aku tidak menyangka ada yang bisa memanipulasi pikiran seperti ini." Meskipun Ling Qingsu menjelaskannya dengan sederhana, kenyataannya tidak mudah. Menenangkan hati hingga benar-benar tenang bukanlah hal yang bisa dilakukan semua orang. Bahkan Lindong sendiri sempat terjebak. "Ilusi hanyalah rintangan awal," lanjut Ling Qingsu. "Ada energi panas misterius di tempat ini. Saat energi itu masuk ke dalam tubuh, ia akan mempengaruhi pikiran dan membuat seseorang kehilangan kendali." Ia melirik Lindong dengan sedikit keheranan. Jelas, ia menyadari bahwa Lindong tidak terpengaruh oleh energi tersebut. Lindong hanya tersenyum tipis. Dengan kekuatan melahap yang ia miliki, energi panas seperti itu akan langsung dilahap begitu masuk ke tubuhnya. Lalu, tempat ini sebenarnya nyata atau ilusi? Lindong menendang ringan tanah merah di bawah kakinya, membuat debu beterbangan. "Disitulah bagian paling anehnya," jawab Ling Qingsu pelan. "Kenyataan dan ilusi bercampur, sulit dibedakan." Lindong menyipitkan matanya, lalu menatap ke depan. "Formasi apapun pasti punya pusat. Kalau kita menemukan pusatnya, kita bisa menghancurkannya." Ling Qingsu mengerutkan alis. "Ruang di sini terdistorsi. Tidak mudah menemukan pusatnya." Lindong tersenyum ringan. "Aku mungkin bisa.
Kalau kamu mau percaya, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, ia langsung berjalan ke depan tanpa ragu. Ling Qingzu menatap punggungnya sejenak, lalu akhirnya mengikuti. Tempat ini terlalu aneh untuk dihadapi sendirian, dan ia juga tidak ingin melewatkan kesempatan jika memang ada jalan keluar. Keduanya berjalan berdampingan di atas tanah merah yang luas. Namun, suasana di antara mereka tetap sunyi. Hubungan mereka memang rumit, tidak cukup dekat untuk santai, tetapi juga tidak bisa benar-benar acuh. Setelah berjalan cukup lama, Ling Qingzu tiba-tiba membuka suara. Bagaimana keadaan Lin Langtian sekarang? Langkah Lindong sedikit terhenti. Ia menoleh dan tersenyum tipis. Mengapa tiba-tiba menanyakan dia? Ling Qingzu tidak langsung menjawab, hanya menatapnya dengan mata jernih. Lindong akhirnya berkata dengan tenang, dia ikut perang 100 kekaisaran bersamaku, lalu kubunuh di gunung 100 kekaisaran. Nada suaranya datar, seolah membicarakan hal biasa. Ling Qingzu sedikit terdiam. Dulu dia adalah target yang ingin kamu lampaui, bukan? Katanya pelan. Kamu memang keras kepala. Begitu punya target, kamu pasti mencapainya. Mungkin aku juga pernah jadi targetmu. Lindong mengerutkan alis. Dia berbeda. Dia melukai ayahku. Itu permusuhan. Lalu aku, tanya Ling Qingzu dengan senyum tipis. Kata-kataku dulu cukup menyakitkan, bukan? Kamu tidak membenciku. Lindong mengangkat bahu. Itu kenyataan. Tanpa kekuatan, harga diri hanya bahan ejekan. Saat itu, aku memang lemah di matamu. Ling Qingzu tersenyum samar. Kamu tidak sepenuhnya tulus. Masih ada sedikit kebencian di dalamnya. Lindong tidak menjawab. Aku tidak peduli kamu membenciku atau tidak, lanjut Ling Qingzu. Kalau diberi kesempatan lagi, aku tetap akan mengatakan hal yang sama. Tapi, aku mengakui, aku cukup terkejut dengan pencapaianmu dalam 5 tahun ini. Mata Lindong sedikit berubah. Jarang sekali wanita ini mengakui orang lain. Sungguh langka, kamu ternyata bisa mengagumi orang, kata Lindong sambil tersenyum tipis. Ling Qingzu hanya tersenyum samar, lalu kembali diam. Lindong juga tidak melanjutkan. Ia kembali fokus ke depan. Tak lama kemudian, langkahnya melambat. Sepertinya kita sudah sampai. Ling Qingzu mengangkat kepalanya. Di kejauhan, terlihat beberapa bayangan samar. Keduanya mempercepat langkah. Beberapa saat kemudian, sebuah altar batu besar muncul di hadapan mereka. Altar itu tampak kuno dan dipenuhi aura zaman purba. Ini pusatnya, kata Lindong pelan. Namun, mata Ling Qingzu tiba-tiba menyipit. Ada orang di sana. Dari sisi lain altar, terdengar langkah kaki. 3 sosok perlahan muncul. Begitu melihat mereka, ekspresi Lindong langsung berubah dingin. Benar-benar, kebetulan yang buruk. 3 orang itu tidak lain adalah Yuan Chang, Ling Zhen, dan Lei Qian. Ketiganya juga telah melihat Lindong. Ekspresi terkejut muncul sesaat, lalu berubah menjadi dingin dan penuh ejekan. Di mata mereka, kemunculan Lindong di sini sama saja seperti menyerahkan diri.